Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita memberikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita. Giliran kita baca kitab Nasaiddiniyah. Malam ini kita baca kitab Nasaiddiniyah. Seminggu kita baca Nasaiddiniyah, seminggu kita baca fikih. Ya, alhamdulillah, hari Asyura udah kita jalanin tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjain daripada puasa, yang pada puasa, ya, yang pada nggak puasa, mudah-mudahan ya diberikan daripada ganjaran seperti orang-orang yang melaksanakan daripada ibadah puasa. Masya Allah, banyak keutamaan-keutamaan yang udah kita dengar, yang belum kita dengar masih banyak. Tapi sayang banget ada sebagian orang mengingkari daripada ya keutamaan itu. Banyak sebagian orang ya ada rame itu di media massa itu sih nggak ngeliat begitu ada. Cuma sempat dikirimin tadi orang Arab juga gitu ya. Dia nggak percaya tuh, katanya hadisnya begitulah. Walhasil ini nggak ada dengan hubungannya dengan keyakinan kita. Yang mau kerjain fadhol. Jangan ngata-ngatain yang pada ngerjain gitu. Emang kata ulama sekian banyak anjuran-anjuran pada hari Asyura itu yang paling terkuat daripada dalilnya puasa sampai tausiah alal iya, memberikan keluasan uang belanja ya rezeki pada anak-anak kita, pada istri kita, makanan luasin makanan ya, luasin makanan. Diceritain di dalam sedikit ya sebelum kita baca di kitab. Diceritain di dalam kitab I'anatul Talibin dengan syarahnya daripada Fathul Mu'in ya, hasyiah daripada Fathul Mu'in pada kitab yang tadi disebutkan ada faedatul ukhra, diriwayatkan ada diriwayatkan katanya al-faqir kana lahu iyal fi yaum Asyura. Ada sebagian orang miskin yang mempunyai anak-anak di hari Asyura, masih kecil-kecil anaknya. Wa asbaha, dikatakan fa'asbah huwa wa iyalihi siyaman wa lam yakun indahum syai'. Di pagi hari dia mau berikan keluasan uang belanja sama anak-anak ini yang masih kecil yang nggak mampu puasa ya kan, disuruh juga tuh kita senengin deh tuh anak-anak kita yang pada hari Asyura, karena diriwayatkan siapa orang ya man wasa'ala iyalihi ya wa ahlihi min malihi wasa'allahu sa'iru sanatihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memberikan keluasan rezeki pada anaknya, istrinya, keluarganya, semuanya dengan hartanya dia yang halal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keluasan pada setahun itu rezekinya dia. Sehari doang tuh balasan Allah Subhanahu wa taala setahun penuh. Ya, kira-kira senangnya ya keluarga kita makan apaan gitu dah. Nah, mesti mewah, dia sebagai orang kita beliin Kentucky, nggak doyan dia, diobain. Ini gado-gado, saya rasa mewah itu dia udah, makanan istimewanya dia begitu. Ya, cuman kan kalau sebagian orang udah 3 hari makan gitu juga, mau pakai yang istimewanya dia itu. Ya, ada gak yang lain yang istimewanya buat keluarganya dia ini apaan, gitu deh. Ya, nggak usah kita ikutin orang-orang gedong ada, karena kadang-kadang seleranya beda. Dia doyan begitu, kita nggak doyan, anak kita nggak doyan gitu-gituan. Ya udah yang anak kita suka apaan, begitu lah intinya begitu. Nih diriwayatkan katanya dia mau nyari makanan buat anak-anak ini nggak punya, mau nyari kemana nih hari utama nih, hari Asyura nih. Kemudian dikatakan summa lam yakun lahu syai' fa kharaja yatuf ala syai' yufattiru alaihi falam yajid syai'an. Kemudian dikeliling dah tuh mau usaha dah nih, kali dapat nih rezeki dia buat tujuannya buat nyenengin keluarganya dia doang dah tuh. Saking pengennya dia berfadilah itu. Kemudian ala kulli hal dia nyari falam yajid syai'an, enggak dapat, sono kemari kerjaan enggak dapat, ini enggak dapat, udah dah pinjam duit aja dah. Utang nih. Ya, kasbon. Kemudian dikatakan fadakhala suq saraf. Dia masuk ke pasar yang mana di situ pasar saraf itu tukar jual beli uang, mata uang. Kalau dulu kan bentuknya belum ada mata uang, dulu masih bentuknya emas sama perak gitu. Suksar katanya. Para rajulan musliman lat farasha fi dukani nutukul musminah.
Kemudian dia perhatiin nih, gue pinjam sama siapa nih, dilihatin dulu nih, gitu. Kita kan kalau mau apa namanya, mau minta mau ngeliat nih, ya kita perhatiin dulu nih, kira-kira dikasih gak nih, kira-kira. Dilihat dulu, oh nih, kan kelihatan air mukanya baik nih, muslim nih, gitu. Ya, kira-kira girang kan nih, salah terkan atau jadi katakan para arajulan muslim anggap farasya fidukan nutukul mufminah. Kemudian dia lagi ngelihat orang lagi rapi-rapiin tubuhnya, dia lagi bebenah, emas peraknya taruh di sini, ya dipajang dah tuh, ya dipajang sama dia. Kemudian wasakaba alaihi aqwam az-zahab wal fiddah, ya, dan dia ngelihat, masya Allah, itu emas perak begitu banyaknya, kata-kata malih. Kemudian dia maju dah, ya masa cuman apa namanya gede banget nih, kali dikit aja nih buat makan doang nih, keluarganya nggak dikasih, ya. Wassalamu alaihi, dan dia yang ucapin salam, waqala loh, kemudian dia mengatakan, ya sayyidi ana faqir, wahai tuanku, ana ini datang, ana miskin, ya, ana orang nggak punya, la'alla anta qaradani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li iyali wa ad'u laka fi hadzal yawm. Wahai saudaraku muslim, ane ini orang miskin, ane gak punya apa-apaan, ane tujuan ane kemarin mau minjem duit, ya bukan minta nih dia, apa namanya, kalau minta kan hina, ane minjem antagarabani untuk meminjamkan aku satu dirham, kepingan yang paling kecil tuh daripada kepingan perak tuh dirham. Dikatakan, kemudian dikatakan, mau ngapain? Lihat dari pihu futuran, lihat buat aneh, buat makan, buat sarapan nih, buat anak-anak aneh. Buat sarapan anak-anak aneh. Wa ulaka fi hadzal yawm. Ini doain dah inti buat kemuliaan hari ini. Tahu nih muslim, tahu kemuliaan daripada hari Asyura begitu besarnya, daripada kemuliaan hari Asyura. Wa ulaka fi hadzal yawm. Kemudian bukan dia jawab salahnya, malah dia dipelengosin. Awalla wajhahu, ya, awalla wajhahu anhu walam yu'ti syai'an. Dia pelengosin mukanya, dia nggak kasih apa-apa, dipelengosin tuh. Kita jangan, kalau misalkan kita nggak punya, ya minimal, ya apa namanya, air muka yang enak lah, yang sedap dilihatnya begitu. Minta maaf deh, ya Allah, ya belum ada pemasukan, gitu. Jangan langsung kita apa namanya, kita pelengosin. Ini dia sedih banget nih. Dikatakan fawalla wajhahu anhu walam yu'tihi syai'an. Dia pelengosin dengan mukanya yang masam itu dan dia enggak ngasih apa-apa. Faraja al-faqir wa huwa maqsurul qalb. Kemudian jalan dengan si fakirnya. Dia kesal apa namanya, hancur dah hatinya dia, ya. Maqsurul qalb wa walladamahu bi jajri ala khaddihi. Kemudian dia keluar dari tokonya itu, kemudian air matanya berlinang, ya, sampai kena pipinya dia, ya, jadi ala khaddihi. Fara'ahu rajulan lahu sayrafi wa kana yahudiyan. Kemudian tetangganya yang di sebelah kebetulan Yahudi, dia lihat, kenapa ini orang bisa masuk ke tokonya, dia punya kawan, ya, tetangga, tahu-tahu keluar dari nangis, ada apaan ini? Dipanggil sama Yahudi, kita lihat Yahudi hatinya, ya. Kemudian dikatakan, ditanya nih sama si apa namanya, sama si Yahudi, mana adalah khalfal fakir. Kemudian dia hampirin tuh, dia panggil di belakangnya si fakir dan dia tanya, wa qala lahu araka takallamta ma'ajari fulan. Kenapa ente yang ngelihat ente bicara tadi sama tetanggaannya, ya, tahu-tahu keluar dalam keadaan nangis. Ada apaan ente? Kenapa? Kok bisa begini? Kenapa? Apa yang bisa anda tolong, katanya. Kemudian diceritain dah tuh begitu. Diceritain faqala ghasabtuhu fi dirham wahid liufattir ala iyali. Ane cuman datang ke situ cuman mau minjem 1 dirham aja buat makan anak-anakannya, ya. Kemudian dikatakan farad dari khaiban. Kemudian dikasih, dipelengosin mukanya, ya, dia kayaknya marah begitu. Wabultulahu, padahal dia bilang sama dia, ya, anda pinjemin anda 1 dirham, ad'u laka fi hadzal yawm, anda doain itu nih, hari mulia nih, hari Asyura, ya. Kemudian ad'u laka fi hadzal yawm, anda doain di hari ini, ya. Kemudian
dikatakan faqala Yahudi nanya lagi, wa ma hadzal yaum, ini hari apa nih mah? Ente mau doain dia di hari ini hari apaan begitu mulia? Ini hari apaan gitu? Si Yahudi nanya, ya, wah kepada adalah dikatakan, kemudian dikatakan faqala fakir hadzal yaum Asyura. Ini hari Asyura. Wa dzakara lahu ba'du fadailihi, dan dia teringat sebagian fadilah daripada hari Asyura. Disebutin di dalam kitab Taurat juga disebutin tentang keutamaan daripada hari Asyura. Dia disebutin di dalam kitab Taurat, dikatakan maktub fitrah man siyam yauma Asyura wa man shama yauma Asyura fa ka'anna shama dahar kullu wa man masa fi ala ra'sil yatim ya a'tahu bi kulli sya'rah hasana al-fulal. Dikatakan siapa orang yang berpuasa pada hari Asyura, di dalam kitab Tauratnya redaksinya, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Di riwayat hadis yang masyhur, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam kitab Taurat diberikan seperti seolah-olah dia puasa setahun penuh. Wa man masa fi al-rasli yatim, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, ya atau Allah bi kulli syajarah fil jannah. Allah Subhanahu wa taala berikan pohonan di surga yang mana terbuat dari minal huli wal hulal, dari dihias-hias dengan hiasan-hiasan yang begitu indahnya, ma la ya'lamu illallah, yang enggak kita ketahui keindahannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Taurat redaksinya begitu katanya, disebutin. Kemudian juga dikatakan man tasaddaqa wa man tasaddaqa fihi, siapa orang yang bersedekah, ya, dalam kitab Taurat dikatakan faka'anna lam yatruk sa'ilan illa a'tahu, kecuali dengan dia sedekah di hari Asyura seolah-olah dia nggak pernah menolak orang-orang yang pernah datang ke rumahnya dia. Kadang kan kita suka bilang, entar dulu deh, besok lu datang lagi, entar deh, kerja semua masih gagah juga. Mestinya jangan kita bilang gitu, ya, kita kasih duit, kita nasihati, kasih duit dulu, ya, dia masih kuat nih, bagusin kerja, duitnya kasih dia begitu. Jangan dia keluar dari rumah kita artinya dia hancur, jangan, ya. Kemudian dikatakan waman itu dikatakan di dalam kitab Taurat, waman tasaddaq fi maka ana la yanzuru sa'il illa a'tahu Allah. Begitu juga dikatakan siapa orang yang memberikan daripada keluasan rezeki, dia maka dia akan diberikan daripada rezeki keluasan rezekinya pada setahun penuh. Itu di dalam kitab Taurat disebutin begitu. Si Yahudi ingat sebagian daripada keutamaan Asyura pada kitab Taurat. Kemudian si Yahudi itu teringat daripada ganjaran tersebut. Kemudian dia bilang apa? Kata si Yahudi, fanawalahul Yahudi asyra darahim, diminta cuma 1 dirham, dikasihnya si Yahudi karena dia tahu nih fadilah nih hari Asyura begitu besarnya, nih ambil 10 dirham buat ente. 10 dirham, mintanya 1 dirham dikasih 10 dirham, gimana tuh? Mintanya 10.000 dikasihnya 100.000. Datang ke rumah kita, tolong dong, ada mau beli makanannya nggak punya duit, minta 10.000, ada nggak 10.000? Kasih buru-buru. Kita kalau perlu kita kasih lebih, nih si Yahudi ngasih lebih 100.000 kayak begitu. Kemudian dikatakan faqala khudh hadhihi wa anfaqaha ala iyalika ikraman li hadzal yawm. Ambil nih, ente kasih jajan dan kasih makan keluarga ente, ini memuliakan hari Asyura katanya, ikraman li hadzal yawm. Kemudian famadha al-faqir wa qad syarha dzalik, kemudian keluar tuh si fakir dari tokonya si muslim itu, si Yahudi itu, tapi hatinya tenang, gembira, senang dia, ya. Awasala ahlihi an-nafaqah, kemudian dibeliin datu makanan, dibawa pulang ke rumahnya, dimasakin sama bininya, dimakan semuanya sama anak-anaknya, girang tuh si Yahudi. Kemudian tatkala fala makanan lail, di malam hari, ra'a al-muslim as-sayra fi muslim fil manam, ngimpi nih si muslim tadi tuh yang melengosin daripada mukanya pada si fakir itu, di malam hari dia bermimpi faka'annama qiyamat ad-damat, seolah-olah daripada hari kiamat udah bangkit, udah datang nih hari kiamat, dalam keadaan begitu gentingnya, wa gharishtadal atash wal karab, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan genting, ya.
Kemudian fanadhara, kemudian tatkala dalam keadaan bingung, dalam keadaan aus, fanadhara, kemudian dia ngelihat, wa rafa'a ra'sahu, dan dia mengangkat daripada kepalanya, fa idza ghasran, kemudian dia ngelihat satu gedung yang indah, yang mana min lu'lu'al bayda, dari mutiara-mutiara yang putih bersih, ya, wa abwabuhu min yaqutil ahmar, pintunya dari batu yakut merah. Wah, batu yakut berapa harganya itu? Asli, bukan yang imitasi. Ya, itu di pintunya dari batu yakut yang merah. Kemudian dikatakan wa ya hadhi, dikatakan wahai penghuni daripada rumah ini, ya ahli hadzal qasr, wahai penghuni rumah ini, uskuni syarbatama, tolong dong kasihannya air, minta air doang. Rumah segede-gedenya masa air kalau minta gak dikasih, ya. Kemudian terdengar daripada suara di di gedung tersebut, dia hadzal qasr kana qasruka bil amas, ini nih gedung nih sebetulnya kemarin punya kamu, sertifikatnya punya kamu nih tadinya. Kemudian balik nama. Dibilang oleh hadza qasruka kana qasruka fil amas, ini qasarmu katanya kemarin. Falamma radatta dzalikal fakir maksur al-qalb, tatkala kamu tolak tuh si fakir muslim, saudaramu sendiri, dia sakit hati, hancur hatinya, diplenosin gitu. Kemudian wa maha ismuka ala ismil yahudi, dan dihapus nama kamu daripada jadi nama si Yahudi. Wah, kaget dia. Sayang banget, cuma 1 dirham padahal tuh dimintanya. Wah, kasih, nyeselnya tuh bukan main. Sampai akhirnya dalam keadaan begitu dia kebangun langsung. Ya Allah, kalau kayak orang dulu bilang rapar-rapar apa gimana tuh, kalau ngimpi dia kaget atau mesti bangun. Gimana? Jangan-jangan bener nih. Oh, udah deh, bener kagak bener. Walhasil ceritanya ini si muslim ini nih yang punya yang punya Marijajar tadi itu, si muslim dalam keadaan seperti itu dia datangin dah tetangganya Yahudi nih, ya. Kemudian dikatakan si muslim tersebut mendatangi daripada Yahudi. Dan di dalam sebelumnya dikatakan wa maha ismuka man alaihi wa kataba ismu jalikal yahudi alladhi jabarahu wa atuhu asyra darahim. Dikasih tahu dalam mimpinya itu, ini Qasr kemarin nama ini. Kemudian karena kamu tolak si muslim tadi yang minta 1 dirham minta pinjaman, akhirnya dihapus namanya, nggak jadi nama kamu, nama Yahudi yang telah menambal daripada kesedihan itu dengan 10 dirham. Dikasih 10 dirham, ya Allah, ya. Akhirnya dikatakan wa atau asdarahim fasbah sayra fi mad'uran fanada ala nafsihi ya wa thumuh. Ya Allah, celaka banget dan aneh katanya, ya. Fanada ala nafsihi, dan dia mengatakan pada dirinya dia, wallahi ya wa thumuh. Waduh, begitu nyesalnya aneh, begitu ruginya aneh. Faja ila jarihi al-yahudi wa qala anta jari waliya alaika haq, ya, waliya ilaika hajah wa qala wa mahya. Kemudian didatengin ke si Yahudi, wahai tetanggaku yang baik dulu nih, ya. Tujuannya apa? Dia mau gantiin. Walhasil dia mau gantiin, katanya ane punya hajat sama inti, tolong inti terima ini hajat. Ya, apa itu dikatakan? Qala tabi'i thawabul asyadarahim allati dafa'tuha bil amas, tolong deh, Anda mau gantiin yang inti kemarin kasih itu tetanggaan saudaranya muslim tuh, Anda nyesel banget Anda nggak kasih. Nih, Anda kasih 10 dirham buat inti, ya, 10 dirham kasih sama si muslim tadi buat yang Yahudi. Alladzi dafa'tu habil amas lil fakir, yang kamu kasih untuk si fakir itu kemarin, ya. Kemudian dikatakan dia memberikan daripada 10 dirham nih, si muslim mau gantiin 100 dirham buat si Yahudi itu. Tolong ini terima dari 100 dirhamnya, ya. Berapa kali betul? Tadi mintanya cuma 1 dirham, si Yahudi dikasih 10 dirham.
Si muslim udah tahu tuh ganjarannya tuh. Dalam mimpi di ganjarannya apaan tuh? Ya, sorga, rumah di sorga, gedung di sorga, ganjaran itu dikasih 10 dirham, 100 dirham tuh kata si Yahudi. Kemudian apa jawabnya si Yahudi? Qala wallahi wala bimi'a dinar. Demi Tuhan, aku kagak bakal kasih walaupun dengan 100.000 dinar lagi. Bukan dirham, kalau dirham itu perak. Kalau dinar emas. Wala bimi'a alaf dinar, dengan 100.000 dinar muak. Ya, cuman 100 dirham mau dikasih. Si Yahudi ngasih 10 dirham, dia balasin 100 dirham kata si Yahudi. Walaupun ente kasih 100.000 dinar lagi aneh kagak mau. Ya, kemudian dikatakan walau talabta an tadkhul min babi qasr alladhi ra'aitul barihah lamma makantu min dukhul. Kata si Yahudi ini, kalau kamu mau masuk tuh dari rumah kamu yang lihat semalam, aneh gak bakal kasih dia masuk. Dia kagetnya si Yahudi, si Muslim kaget. Ya Allah, kan aneh ngimpi, aneh yang ngimpi. Kok si Yahudi bisa tahu? Kemudian kalau waman kasyafa laka hadhihi sirrul masun, siapa yang membuka rahasia ini nih? Oh bisa dia tahu? Yaqul li syai'in kun fayakun, yang mengatakan bahwa sesuatu jadi maka jadilah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hari itu juga aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gara-gara sedekah tuh di hari Asyura jadi masuk Islam ke si Yahudi. Ya. Jadi ala kulli hal, jadi cerita ini nih, ya jangan sekali-kali kita gampangin, ngeremehin satu ganjaran daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang datengin tuh fakir Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti itu Allah, kita mestinya girang, nggak pakai nyari-nyari lagi. Coba di kampung kita kalau kagak ada orang yang ngetok pintu rumah kita mau nyari kemana? Mau keluar malas banget. Gua lu nyari kita kali begitu, kayak orang dulu gitu, nyari bawa kuenya, soal tasnya, nyari orang-orang fakir miskin. Kagak ada kita. Yang ada di rumah kita gembok kunci. Tuh. Kita pikir siapa yang mencet bel, nggak tahu kau minta pagi-pagi, kurang ajar. Gitu tuh. Ya, jangan pergi. Alhamdulillah dia datang tuh ke rumah kita bersyukur ya Allah. Tanyain kemana aja dia nggak datang. Oh besok datang lagi. kita bahasain begitu doang tuh, girang nggak tuh si fakir tuh. Ente kemana aja nggak kelihatan kemarin. Ini aku kemarin pasti lagi. Dulu Habib Muhammad bin Musim tuh begitu tuh. Temennya Habib Muhammad dulu kita. Itu masya Allah. Ini pernah datang pagi-pagi hari Jumat. Ya, datang pagi-pagi hari Jumat, ada Ustaz Budin tuh disuruh di depan pintu rumahnya, suruh jaga kalau ada. Mau dia kagak mau orang fakir yang minta-minta tuh hampir nunggu kelamaan di depan rumahnya. Orang-orang kayak sekarang, paling nunggu berewotan tuh nunggu, entar dulu baris. Sampai kau basah kepanasan, hujanan kadang-kadang gitu. Ngarepin paling 5.000, 10.000. Ini dia suruh suatu muridnya tunggu di depan pintu, jangan sampai si fakir nunggu kelamaan. Ya dia di kamar mandi atau di dalam nungguin, ya pokoknya dikasih dah tuh maunya datang. Anda pernah suatu waktu Anda mencet bel, dia itu suruh jaga di depan, si Ustaz Udin dijaga depan biar agak ada orang mencet bel, dia lagi istirahat gitu, jangan sampai dibangun. Waktu dimarah-marahin, Anda pikir mau dimarahin nggak tuh, Ustaz Udin mau dimarahin. Anda pikir kenapa dia kayak mencet bel? Maksudnya adalah Anda pas Anda cerita begitu, nih Anda duduk di sini, dia nungguin tuh orang-orang pada dikasih tiap hari bukan tiap hari Jumat aja tuh. Dia kagak mau ada yang orang nunggu kelamaan begitu. Disiapin dah tuh duit, bagus duitnya. Kalau kita kan kasih, kalau kita mau kan yang dia duit yang paling lecek dia kasih 2.000 dong paling lecek lah. Kalau dia kan enggak 2.000 yang cakep begitu tuh. Tuh dia Habib Umar bin Hud begitu tuh, masya Allah. Karamnya dia masya Allah, ulama-ulama dulu. Nah kita liatin kalau kita misalkan lagi berat mau sedekah, kita lihatin ulama-ulama dulu tuh gimana itu di sedekahnya, kagak takut miskin. Hasil begitu. Jadi kita jangan sekali-sekali menolak orang-orang yang minta datang sampai kita, apalagi pagi-pagi itu. Orang dulu paling anti kalau ada orang pagi-pagi datang nggak bawa apa-apa dari rumahnya dia, bahkan dia kagak minta dikasih. Nah, kita makanya bersyukur ada orang-orang datang sampai kita. Jangan pakai kita bilang beginilah dia orang sehat, nggak boleh kita ngasih. Kalau kita ngasih dia bikin orang kagak males, dia nggak mau kerja, ya biarin aja udah, kita nasihatin nggak apa-apa.
Kita nasihatin nanti masih kuat begini, itu kerja apa nanti bisa, ayo ada modalin. Begitu dah orang-orang dulu. Mudah-mudahan ya dengan kita melihat daripada cerita orang-orang dulu menambah daripada keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengigihan kita untuk kita lebih lagi untuk menggiatkan daripada meningkatkan sedekah kita buat orang-orang yang butuh atau orang-orang yang miskin terutama.